Iya. tahun tertunda. Mungkin boleh cerita seperti apa sih Iya. keseruan hari ini, lalu dalam proses penggarapan itu seperti apa? Iya, akhirnya filmnya keluar, alhamdulillah setelah 6 tahun. Dan ternyata pas waktu ngeliat hasilnya, benar-benar muncul ya rasa-rasa nostalgia pas waktu syuting film ini. Dan ini bisa dibilang salah satu film yang aku enjoy banget syutingnya, castnya, produksinya sangat kompak, sangat baik, sangat positif. Dan cerminkan juga di hasilnya. Kita sih, saya sebagai salah satu castnya merasa bangga banget bisa berada di film ini. Dan tadi ketemu teman-teman lagi tuh kayak seneng banget sih, ketemu Pak O juga seneng banget ya, bersyukur film ini keluar. Dan yang paling penting film ini bisa ditonton dan diterima di hati masyarakat, karena film ini artinya deep banget dan ini juga berhubungan sama sejarah kita juga. Selain melakukan pendalaman ini ya, Mhm. dalam lagi saat itu mungkin sehingga hampir untuk menonton ulang tahun. Mungkin itu dari segi produksinya ya, dari proses untuk perilisan filmnya mungkin memang perlu ada tektokan lagi atau gimana. Jujur aku juga tidak tahu menau, tapi untuk produksinya sendiri nggak pernah ada problem sih. Saya nggak pernah dengar, dari saya pribadi juga nggak ada. Kayak tadi saya bilang, everything went well, everything went great. Syutingnya santai, enak, dan buat seorang aktor itu penting banget sih. It's not just about acting, tapi kayak the vibe, the atmosphere itu harus positif juga gitu dan tidak toxic. Itu benar-benar ngaruh banget sih ke performance aktornya. Mungkin boleh dijelaskan ya nggak sih tadi hal seperti itu nyaman banget selama syuting. Iya. Nyaman yang seperti apa sih? Nyaman, lingkungannya positif, everybody's always in a good mood, no bad gossips, no toxic vibe, dan aktor-aktornya juga really good. Kita readingnya juga semuanya datang, semuanya kompak. Sutradaranya juga amazing. Pak O lead us and directed us really good, really well. I look forward again to one day work with him. Memang memperhatikan karakter Dewi sendiri pasti kan ada tantangan tersendiri yang saya dapat memperhatikan dari karakter yang dikatakan sudah lewat. Ada masalah. Ya, jadi waktu dapat karakter ini memang udah dikasih tahu backgroundnya. Dan waktu itu pas nguliknya juga aku nanya teman-teman aktor lainnya buat masukan juga. Dan alhamdulillah waktu itu teman-teman aktor juga ngasih masukannya bagus, very inspiring. Dan sebenarnya perannya Dewi di sini itu lebih kayak dia sebenarnya nggak banyak, tapi she means a lot to Lafran. Jadi impact itu yang harus aku make sure aku project gitu. Walaupun hanya dari scene-scene aku membaca suratnya, tapi how deeply I am connected with Lafran itu benar-benar tercerminkan di saat aku membaca suratnya. Dan dulu tuh ya nggak zaman WA kayak sekarang ya, tapi zamannya zaman suratan gitu. So it's more romantic, and buat aku itu juga meaningful banget ya, karena aku ngelihat sosok ini aku juga ingat eyang aku juga. Ini zaman-zamannya eyang aku juga, so that inspired me juga. Aku termasuk keluarga aku kayak we're very close with one another. Aku juga cukup dekat dengan nenek kakek aku, jadi aku juga dengarlah zaman-zaman mereka hidup di zaman itu, ketika Islam itu benar-benar kayak it's part of an identity, tapi bukan sesuatu yang spiritual gitu. Jadi waktu ngelihat film ini dan pas waktu baca skripnya gitu, aku bisa relate. Karena aku bisa lihat dulu di eyang aku, so that was really an experience gitu ya, kayak going back in time. Dan mungkin pressure-nya itu harus bisa mempersimple juga the way of thinking, karena pada saat itu orang pada zaman itu, they don't think as complicated as how we are now gitu. Jadi tantangannya mungkin lebih kayak gitu ya, mindsetnya, soul setnya. Artinya memang pendalaman karakternya dilakukan lewat surat-surat dan juga mengenai kembali karakter kehidupan nenek dan kakek. Iya. Ada cara-cara khusus nggak sih untuk pendalaman karakter yang kalian lakukan? Aku ingat, jadi aku coba untuk merehearse aksennya juga. Terus I simplify my way of living di saat itu. Aku coba untuk nggak terlalu banyak play with my phone. Terus waktu kita syuting itu di Jogja, benar-benar fokus ke karakternya aja, getting into the truth of the character. Jadi itu sih hal-hal yang emang harus seorang aktor lakukan ya ketika mendapatkan peran gitu. Tapi I enjoyed it very much karena juga acting is part of my passion. Tapi sempat ngambil mahasiswa sekarang nggak sih, ketika mungkin berorganisasi cara-caranya untuk bisa mendalami karakter?
Waktu itu karena perannya Dewi, dia itu orientationnya lebih memang her connection dengan Lafran, her love and devotion buat Lafran. Jadi aku fokusnya ke situ gitu, dan aku fokus ke hidup pada zaman itu. That's why aku waktu itu juga banyak ngobrol sama papaku, aku juga dengar ceritanya eyangku zaman itu. Dan itu sih yang paling signifikan adalah aku juga ingat eyang aku itu benar-benar baru mulai mempraktis Islamnya itu in her late years gitu. Karena dulu emang agamanya Islam tapi dia nggak ngepraktis itu. Dia juga waktu aku masih kecil, aku ingat banget eyang aku ngomong ke aku tuh bahasa Belanda, which I didn't understand gitu. Karena kita orang Indonesia kok kita ngomong bahasa Belanda gitu. Makanya itu sesuatu yang pas waktu ngeliat di hasil filmnya kayak ya exactly like that dulu zaman dahulu memang kayak gitu kan. So ya itu sih hal-hal yang membuat aku berkesan banget dan seneng banget bisa jadi bagian dari film ini. San, ini terakhir ya. Setelah terlibat dalam film ini, mungkin tanggapan kamu atau komentar kamu tentang sosok Lafran Pami sendiri seperti apa sih? Banyak banget sosok Lafran Pani yang juga aku lihat lebih lagi itu di filmnya sekarang pas aku ngeliat secara utuh, dan jujur inspiring banget. Buat aku penting banget nilai-nilai ini tuh kita sebagai generasi yang sekarang tuh untuk tidak melupakan itu. At the end of the day kita juga untuk be able to be a good Indonesian, kita juga harus punya kayak nilai spiritual yang baik. So itu sih yang aku dapat banget, dan menurut aku dengan banyaknya distraction di zaman sekarang with our gadgets gitu, kayak it's good to watch a film seperti ini gitu untuk mengingatkan kita kembali our origins and to get back to our roots. Itu penting banget karena itu benar-benar kita, itu yang selalu kakek aku bilang ya kepada aku gitu, at the end of the day you have to be a good Indonesian gitu. So itu kata-kata yang mungkin aku pengen remind ke teman-teman lagi yang muda-muda sekarang, don't forget to be a good Indonesian. Thank you. Ya. Foto dong. Ya. Sorry sedikit lagi, aku boleh mengatakan masih banyak anak-anak SD, anak-anaknya merayakan perpisahannya sesederhana itu tanpa ada study tour. Oke, tanggapan aku untuk video itu adalah all I can say is they're very lucky, karena hari gini hal-hal yang simple untuk membuat kita senang tuh susah loh dicari. Dan ngeliat kayak video seperti itu, it reminds us sebenarnya the happiest things are actually the simplest things gitu. Dan kembali lagi buat aku nature, alam itu adalah salah satu source yang bisa nge-heal kita as a human being, apalagi kita orang-orang kota. So ngeliat video kayak gitu kayak langsung rasanya pengen nyebur ke sungai atau nyari curug gitu, main di curug, karena emang rasanya enak banget sih kalau bisa be just around God's creation, nature gitu, and enjoy it. Yeah, it's Tapi good. cukup banyak ya sih, maksudnya di daerah lain di pelosok yang masih tidak punya kesempatan untuk merayakan hari kelulusan dengan yang standar kita tahu. Ya, standar itu kan sebenarnya subjektif banget kan gitu. Menurut aku kayak bagus mereka bisa set standarnya itu nggak harus tinggi-tinggi, capek ya nggak sih guys, ya kan, terus boncos ya nggak sih gitu. Kalau bisa main di sungai udah seneng banget. That's like, menurut aku mereka lucky banget. I wish I can be there and enjoy it with them. Iya. Sehat. Iya.